Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersukacita di awal tahun yang baru ini. Karena kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia mau mencurahkan kebaikan demi kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan dia Tuhan yang akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Amin saudara. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 yang bunyinya adalah demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema kita pada hari ini adalah berlari-lari kepada tujuan. Saudara-saudara, setidak-tidaknya ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Dan ini adalah kesaksian pribadi dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, dia mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yang kedua, dia mengatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan yang ketiga yang dia katakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Nah, kita akan melihat satu persatu ucapan dari Rasul Paulus ini dan apa makna yang terkandung dari ucapannya ini. Yang pertama, dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan hal ini ada hubungannya dengan latar belakang kehidupan dia di masa yang lalu. Kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus berbicara tentang sebuah kondisi kehidupan dari dia sendiri pada masa yang lalu, ya, di mana kehidupan dia yang bisa dia banggakan. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Saudara-saudara, dari perkataannya ini, Rasul Paulus sebenarnya bisa membanggakan keadaan dirinya, dia bisa membanggakan dirinya tentang hal-hal lahiriah. Apa yang dimaksud dengan hal-hal lahiriah? Hal-hal lahiriah ini adalah hal-hal yang bisa dilihat oleh orang-orang tentang dirinya pada waktu itu. Tentang siapa dia, pencapaian-pencapaian apa yang sudah dia capai di dalam hidupnya, dan apa kedudukan dia di dalam masyarakat pada waktu itu. Nah, kita akan lihat sedikit siapa Rasul Paulus dan apa yang dilakukan Rasul Paulus sebelum dia bertobat atau sebelum dia mengenal Kristus. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara, kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus berkata bahwa dia sudah disunat pada hari yang ke-8. Jadi sejak dia masih bayi, masih umur 8 hari, dia sudah dibawa oleh orang tuanya untuk disunat. Artinya dia datang dari sebuah keluarga yang mentaati firman Tuhan, saudara. Dan dia juga mengatakan dia adalah orang Ibrani atau orang Yahudi asli dari keturunan Benyamin, saudara. Kenapa dia mengatakan hal ini? Karena pada waktu itu banyak orang Yahudi yang sudah kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi dia mengatakan dia benar-benar pure orang Yahudi, ya, dari suku Benyamin. Dan dalam pendirian hukum Taurat dia berkata dia adalah orang Farisi. Saudara, kalau engkau mempelajari tentang orang Farisi ini adalah orang yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat, saudara. Mereka hidup dan melakukan hukum Taurat. Dan Rasul Paulus ini adalah orang Farisi. Dan kita lihat juga sebelum dia bertobat mengenai apa yang dia lakukan.
Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, ada dua hal yang disampaikan Rasul Paulus dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca. Dia berkata tentang kegiatan, artinya tentang apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan sebelum dia mengenal Kristus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Saudara, kita harus tahu kenapa Paulus menganiaya jemaat. Jemaat yang dimaksud di sini menuju kepada orang-orang Kristen atau pengikut Kristus di gereja mula-mula, saudara. Orang Kristen di jemaat mula-mula dianggap sebagai sekte atau pengajaran sesat. Karena mereka mengajarkan pengajaran sesat pada waktu itu. Yang dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah, dikatakan dia adalah orang Farisi. Dia adalah orang yang menjalankan dengan ketat hukum Taurat. Oleh karena itu, dengan kuasa yang diberikan oleh imam besar kepada dia menganiaya jemaat. Dia menangkap jemaat dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Karena dia mau menjaga kemurnian dari hukum Taurat. Dia tidak mau hukum Taurat terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang dianggap sesat pada waktu itu, saudara. Ya, dan dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu, dia melakukan itu adalah benar di hadapan Tuhan. Ya, dan masih kita akan lihat di dalam ayat yang ke-6, dalam mentaati hukum Taurat dia berkata, aku tak bercacat. Ini luar biasa, saudara. Saudara, kalau berbicara tentang hukum Taurat, jangan Anda hanya berpikir bahwa hukum Taurat itu hanya berbicara tentang 10 perintah Allah atau 10 Commandment yang Tuhan berikan kepada Musa pada waktu dia naik ke atas Gunung Sinai, saudara. Di situ Tuhan memberikan 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Hukum Taurat bukan hanya 10 perintah Allah, saudara. Hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa pada waktu bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan ada sekitar kurang lebih 613 hukum Taurat yang harus ditaati oleh bangsa Israel, saudara. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya, dan dalam kedudukannya dalam masyarakat, kalau Anda mempelajari tentang kehidupan dari Rasul Paulus, dia adalah seorang anggota dari Majelis Sanhedrin. Majelis Sanhedrin ini hanya beranggotakan 71 orang, saudara. Dan Majelis Sanhedrin ini adalah majelis agama tertinggi dari orang Yahudi pada waktu itu. Dan majelis ini terdiri dari pemuka agama, tokoh-tokoh agama, di Taurat dan para imam, saudara. Dan majelis ini sangat berpengaruh di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Ya, di komunitas Yahudi pada waktu itu, majelis Sanhedrin ini sangat berpengaruh, saudara. Dan saya membaca juga sebuah artikel tentang majelis Sanhedrin, dikatakan untuk menjadi anggota dari majelis ini, orang-orang harus bisa menguasai setidak-tidaknya 3 bahasa, saudara. Bahkan bisa lebih dari 3 bahasa. Jadi memang majelis ini adalah majelis yang sangat bergengsi pada waktu itu. Ya, karena di dalamnya berisi orang-orang pinter, orang-orang brilian dari kalangan orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, jadi memang secara lahiriah ada banyak hal yang bisa dibanggakan oleh Rasul Paulus tentang hidupnya, tentang pencapaian-pencapaian dia di masa yang lalu, sebelum dia mengenal Kristus, saudara, sebelum dia bertobat. Tetapi semua pencapaian-pencapaian itu dianggap rugi oleh Rasul Paulus, bahkan dianggap sampah oleh dia. Kita bisa baca itu di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba kita lihat ayatnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dia berkata, segala sesuatu yang dibanggakan oleh dia, segala pencapaian-pencapaian yang saya sudah sebutkan tadi di atas, itu dia rela lepaskan. Bahkan dia merasa rugi. Dan dia anggap itu sebagai sampah, saudara. Saudara tahu sampah? Sampah itu, kalau kita udah sampah itu dibuang ke tong sampah. Kita nggak simpen sampah, saudara. Artinya sampah itu sesuatu yang tidak berguna buat hidup kita. Ya, dan kita lihat di sini Rasul Paulus mengeluarkan statement bahwa semua pencapaian yang dia dapat itu dia anggap sampah, saudara. Supaya apa? Supaya dia memperoleh Kristus. Ya, jadi artinya dia rela melepaskan segala sesuatu yang dia capai di dalam hidupnya karena dia mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Karena pada waktu dia memiliki Kristus, dia tahu itu yang dia cari di dalam hidupnya. Dan pada waktu dia memiliki Kristus, dia memiliki segala-galanya. Karena dia sadar bahwa semua pencapaian yang dia capai di dalam hidupnya itu sifatnya sementara, itu sifatnya fana, dan suatu saat akan berakhir, akan lenyap. Tetapi memiliki Kristus di dalam hidupnya, itu memiliki segalanya. Bahkan dengan memiliki Kristus, dia percaya bahwa suatu saat dia akan hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Ya, jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kehidupannya di masa lalu. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan mau pada waktu kita memutuskan untuk mengikut Dia, kita juga harus meninggalkan dan jangan menoleh ke belakang lagi. Ya, meninggalkan hal-hal yang ada di belakang kita, melupakan hal-hal yang ada di belakang kita, dan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Segala kebanggaan yang mungkin kita miliki di dalam hidup kita, jangan sampai itu mengikat kehidupan kita. Tetapi saudara harus percaya, pada waktu Anda memiliki Kristus, Anda memiliki segalanya. Jangan kita terbuai dengan pencapaian-pencapaian kita di masa yang lalu, keberhasilan kita yang kita dapatkan di masa yang lalu, dan juga Anda jangan terintimidasi dengan kegagalan-kegagalan yang Anda alami di masa yang lalu, saudara. Karena apa yang sudah berlalu tidak bisa diulang lagi. Apa yang sudah lewat tidak bisa diubah kembali, saudara. Oleh karena itu, mari kita arahkan ke diri kita kepada Tuhan. Kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan yang akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Saudara-saudara, memasuki tahun 2023, mari kita mau melupakan apa yang ada di belakang kita. Tahun 2022 sudah berlalu. Sekarang kita sudah berada di tahun 2023. Mari kita mau mengarahkan pandangan mata kita ke depan. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Ada hal yang luar biasa, ya, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kita tidak pernah bayangkan Tuhan akan kerjakan melalui hidup kita. Sesuai dengan tema kita tahun ini, The Year of Miracles. Tahun ini adalah tahun mujizat, saudara. Ya, bukan hanya mujizat, tapi mujizat-mujizat, di mana Tuhan akan membawa kita untuk berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Ya, dan kita harus siap untuk menerima mujizat Tuhan di dalam hidup kita di tahun ini. Kita harus siap untuk melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita di tahun ini. Ya, di mana segala sesuatu yang tidak mungkin, dia akan buat itu menjadi mungkin buat hidup kita. Segala sesuatu yang mustahil, dia akan buat itu menjadi tidak mustahil buat hidup kita. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah pembuat miracle. Dia adalah miracle worker. Ya, dia akan mengerjakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya, pada waktu dia ada di muka bumi ini,
ada 4 hal yang dia kerjakan. Yang pertama, dia mengajar, teaching. Yang kedua, dia preaching, ya, dia berkhotbah. Yang ketiga, dia healing, dia melakukan kesembuhan demi kesembuhan. Yang keempat, dia melakukan miracle, ya, melakukan mujizat. Ada sekitar 50 mujizat yang dicatat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mujizat itu masih berlaku sampai hari ini, saudara. Kalau dulu Tuhan sanggup melakukan mujizat, hari ini pun dia tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia tetap bisa melakukan mujizat pada hari ini. Kalau engkau sedang menantikan mujizat dari Tuhan, pada hari ini, percaya bahwa dia mau melakukan mujizat di dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, Anda harus percaya, ya, bahwa dia adalah pembuat mujizat. Ya, walaupun saudara di tahun ini, ya, dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar, ya, masa-masa yang sulit, tahun 2023, banyak pengamat ekonomi, para ekonom, ya, memprediksi, ya, bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, ya, akan terjadi resesi secara global. Ada banyak negara-negara yang bangkrut, saudara, ya, bahkan ada puluhan negara yang saat ini sudah menjadi pasiennya IMF, saudara, ya, dan dikatakan bahwa krisis ekonomi secara global ini akan mencapai puncaknya di tahun 2023, di tahun ini, saudara. Ya, jadi memang dunia di mana kita hidup saat ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin sukar, saudara. Tetapi ingat, kita mempunyai Tuhan yang ada bersama dengan kita. Saya masih ingat apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Desi pada hari Natal kemarin, bahwa dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut pada apa yang akan terjadi di dunia ini. Walaupun ada berita-berita yang mengatakan bahwa dunia ini akan gelap di tahun 2023. Tapi saya percaya, dengan memiliki Kristus di dalam hidup kita, kita memiliki everything. You have Jesus, you have everything. Yesus itu adalah terang. Amin. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, dia adalah terang bagi dunia ini. Dan kita akan berjalan di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Engkau harus percaya setiap langkah kita akan dipimpin oleh Tuhan yang adalah terang. Amin, saudara. Sehingga kita tidak akan hidup di dalam kegelapan. Haleluya. Ya. Sekali lagi, saudara, mari kita mau berkata sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan ini adalah statement yang kedua yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang kedua, dia mengatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saudara, setelah Rasul Paulus bertobat, dia mulai mengarahkan diri kepada kehidupan bersama dengan Kristus. Dia lupakan kehidupan yang ada di belakang dia. Artinya dia mempercayakan hari esok, masa depan dia ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Paulus mengarahkan dirinya kepada apa yang di hadapannya. Dia memposisikan dirinya untuk menggenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan mempunyai tujuan buat kehidupan kita. Buat semua kita yang hadir pada saat ini, saya percaya ada tujuan Allah di dalam hidup kita. Tuhan tidak menciptakan kita secara kebetulan kita ada di dunia ini. Tetapi kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan Allah. Dan mari memasuki tahun 2023 ini, kita mau menggenapi tujuan Allah itu di dalam hidup kita. Dan saya percaya di dalam tahun 2023 ini adalah bukan hanya tahun yang baru, tetapi ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan, saudara. Ya, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, karena ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Walaupun tahun ini dikatakan adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi buat setiap orang percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan.
Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya, mungkin ada hal-hal di tahun 2022 yang engkau belum melihat terjadi di dalam hidupmu. Percaya, dia akan membuat itu menjadi kenyataan di tahun 2023. Mungkin ada doa-doa yang engkau sudah naikkan, engkau sudah berteriak, berseru kepada Tuhan, yang belum terjadi di tahun yang lalu. Tapi percaya, di tahun ini, kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat terjadi di dalam hidupmu. Amin. Ya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin buat hidupmu. Karena dia adalah Allah, pembuat mujizat. Oleh karena itu kita perlu mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita, sehingga kita bisa fokus kepada tujuan itu. Rasul Paulus mengerti ya tujuan Allah dalam hidupnya. Oleh karena itu dia fokus kepada tujuan Allah. Dan kita lihat yang ketiga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku berlari-lari kepada tujuan. Ya, jadi di sini ya kata yang dipakai adalah berlari-lari, bukan berjalan. Ya, berlari-lari kepada tujuan. Artinya Rasul Paulus dia hidup dengan tujuan, saudara. Dia punya tujuan dan dia tahu apa tujuan dia ada di muka bumi ini. Makanya dia katakan dia berlari-lari. Pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengenal Kristus di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia mempunyai tujuan di dunia ini, saudara. Oleh karena itu, dikatakan dalam firman Allah yang kita baca tadi, pertama, dia melupakan apa yang di belakang dia. Yang kedua, dia mengarahkan pandangannya ke hadapan dia. Yang ketiga, dia mulai berlari-lari kepada tujuan. Dia fokus kepada tujuan Allah di dalam hidupnya. Ya, dia tidak berlari secara sembarangan lagi. Tapi pada waktu dia bergerak menuju kepada goal, menuju kepada tujuan, saudara. Ya, jadi luar biasa. Ya, kata berlari-lari di sini itu artinya Paulus sangat bersuka cita. Pada waktu dia bertemu dengan Kristus, dia tahu ini yang dia cari selama ini. Dan dia tahu bahwa dia ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Dan dia mau secepat mungkin untuk mengenapi tujuan Allah itu di dalam hidupnya. Makanya dikatakan dia berlari-lari kepada tujuan. Artinya dia begitu bersemangat, begitu bergairah, begitu antusias untuk secepat mungkin mengenapi rencana Allah, mengenapi tujuan Allah di dalam hidupnya, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus mengerti tujuan Allah di dalam hidup kita. Karena tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia, kalau dia tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidupnya pada waktu dia ada di dunia ini. Karena dengan mengerti tujuan kita hidup di dunia ini, kita tidak akan bergerak secara sembarangan lagi. Tapi kita akan bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan pimpinan Tuhan, untuk mengenapi apa yang menjadi tujuannya dalam hidup kita. Sama kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel pada waktu mereka dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir, mereka tahu bahwa tujuan mereka adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan mereka tahu bahwa untuk pergi ke sana ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi mereka tidak takut. Karena mereka tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Ya, dan Tuhan itu adalah Allah yang akan membuat miracle demi miracle, mujizat demi mujizat. Kalau Anda lihat, waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Dari pertama, mujizat pertama ketika Tuhan membuka Laut Merah, wah itu luar biasa, saudara. Ya, bahkan selama 40 tahun mereka di padang gurun, ya, kasut mereka tidak rusak dan baju yang mereka kenakan, jubah yang mereka kenakan tidak rusak, saudara. Yang mereka tidak perlu dikit-dikit mesti buat baju. Enggak. Selama 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Bahkan mereka dikasih makan secara gratis oleh Tuhan. Tuhan kirim burung. Tuhan kirim mana kepada mereka untuk memberi makan mereka setiap hari, saudara. Ya, jadi mereka hidup dari mujizat ke mujizat, dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan.
di negeri Kanaan, di mana di sana mereka bisa menikmati semua janji-janji Allah di dalam hidup mereka. Ini luar biasa. Ya, mereka berjalan fokus menuju tujuan mereka. Dan di sana mereka dalam perjalanan mereka bisa menikmati semua penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan pada waktu mereka sampai di tujuan, mereka bisa menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidup mereka. Ya, jadi dengan mengerti tujuan hidup kita, maka hidup ini akan bermakna, akan berarti, saudara. Dengan mengerti tujuan hidup kita, maka hidup kita akan bergairah dan bersemangat. Kita akan antusias. Dengan mengerti tujuan, kita akan fokus. Nah, sekarang kita akan lihat apa tujuan hidup dari Rasul Paulus. Kita lihat ayat yang ke-14 dari Filipi pasal 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan Rasul Paulus yaitu untuk menggenapi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi itu adalah panggilan yang ditujukan buat setiap orang percaya untuk melakukan kehendak surgawi atau kehendak Tuhan. Ya. Sekali lagi, panggilan surgawi adalah panggilan buat setiap orang percaya untuk melakukan kehendak surga, kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan Rasul Paulus tahu bahwa dia harus meresponi panggilan Allah di dalam hidupnya dan tujuan Allah di dalam hidupnya. Dia harus melakukan kehendak sorga, kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan untuk memenuhi panggilan sorgawi itu, untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya, bukan tidak ada tantangan. Ya, bukan tidak ada halangan dalam hidupnya. Ada banyak halangan. Kalau Anda baca tentang kehidupan Rasul Paulus. Tetapi tantangan dan halangan itu tidak menghentikan dia untuk berlari-lari mengenapi tujuan Allah di dalam hidupnya, saudara. Salah satunya adalah ya surat yang kita baca saat ini, kitab Filipi, itu ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia sedang berada di penjara di Roma. Ya, kalau di penjara kan keadaannya sulit. Ya, tetapi dia masih menyempatkan waktu, menggunakan waktu-waktu yang ada untuk menulis surat kepada jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Filipi, saudara. Dan kebanyakan dari surat-surat Rasul Paulus yang kita baca di dalam Alkitab ini, surat kepada jemaat di Kolose, Efesus, Filipi, Korintus, semua lahir pada waktu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Ya, jadi penjara tidak bisa menahan dia untuk berkarya bagi Tuhan. Amin. Ya, penjara tidak membuat dia akhirnya tidak produktif lagi, tapi justru di penjara dia menjadi orang yang produktif. Ya, karena penjara tidak bisa menahan dia, saudara. Karena dia mau meresponi panggilan Allah di dalam hidupnya. Tantangan bisa saja terjadi dalam hidupnya, tapi dia tetap kuat dan tetap kuat dalam kuasa Tuhan. Dia tetap bergerak untuk melakukan panggilan Allah di dalam hidupnya. Dan panggilan Allah ini atau panggilan surgawi bukan hanya ditujukan kepada Rasul Paulus saja, tetapi ini ditujukan kepada semua orang. Jadi panggilan surgawi ini bukan punya hanya untuk Rasul Paulus atau untuk para pendeta atau untuk para hamba Tuhan, tapi untuk semua orang percaya, untuk saudara dan saya. Kita semua harus meresponi panggilan Allah di dalam hidup kita. Kita harus meresponi panggilan surgawi itu, yaitu kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah untuk melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak surga, saudara. Kita ini adalah duta besar kerajaan Allah. Pada waktu kita ada di dunia ini, kita harus melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Salah satunya adalah kita mau memberikan diri kita untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Ada banyak orang yang terhilang di luar sana. Nah, tugas kita adalah untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan bahwa Yesus telah datang ke dunia ini, untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Sehingga banyak orang yang bisa mengenal Yesus dan menjadi percaya kepada Dia. Dan kita mau menyediakan diri kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, dan kita juga mau melayani Tuhan.
Saudara memasuki tahun 2023, mari kita mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Dengan antusias, dengan gairah, ya, dengan semangat, ya, untuk melayani Tuhan, saudara. Dan kita mau menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di dalam keluarga kita, di neighborhood kita mau menjadi berkat, saudara. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui hidup kita. Amin, saudara. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, tetapi inilah 3 hal yang saya ingin bagikan tentang apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang. Jadi Rasul Paulus, sesudah dia mengenal Kristus, dia memutuskan untuk melupakan segala sesuatu yang ada di belakang dia. Dan yang kedua, dia memutuskan untuk mengarahkan dirinya, memposisikan dirinya kepada apa yang ada di hadapan dia. Dan yang ketiga, dia berlari-lari kepada tujuan. Dia mau menggenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Dia mau secepat mungkin menggenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Dan saya percaya biarlah pesan di awal tahun baru ini pun bisa menjadi buat kita, saudara. Kita mau melupakan apa yang di belakang kita. Kita mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dan kita mau menggenapi apa menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin.